Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas Padang. Saya akan tanya perwakilan dari teman-teman pemilih muda. Langsung saja ke siapa dulu nih? Yodra, Anda memilih sistem proporsional terbuka apa tertutup langsung? Memilih coblos partai atau coblos caleg? Cek apakah suara saya Ya, dengar? silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama yang kita harus garis bawahi adalah pada hari ini negeri ini sibuk dengan wacana saja gitu. Wacana dari tokoh-tokoh pejabat yang seharusnya tidak pernah harus membicarakan hal tersebut. Kemarin ada presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu. Sekarang ini adalah proporsional tertutup. Seolah-olah negeri ini tidak ada yang harus dibahas lagi. Kemudian kalau kita lihat luasnya memang pada hari ini adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat, bukan di kedaulatan di tangan partai. Jadi ketika dia terpilih, dia itu adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Itu yang harus digarisbawahi oleh kita semuanya. Nah, pada hari ini saya juga menanggapi dari kuasa hukum tadi yang mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak ada korelasi antara negara kesatuan dengan proporsional tertutup ataupun terbuka lah kalau menurut saya. Nah, kami sebagai generasi Z ataupun generasi milenial ini kami tidak percaya terhadap sistem pengkaderan di partai itu sendiri. Jadi kami lebih memilih kalau memang orang tersebut adalah benar-benar adalah pilihan kami memilih mereka bukan memilih partai. Dan kami juga pada hari ini pemimpin-pemimpin muda terutama yang di daerah yang tidak memiliki uang ataupun tidak memiliki power di sana, mereka bisa berbicara ataupun bisa tampil menjadi wakil kami di DPR ataupun di DPRD ataupun di DPRD. Nah, oleh karena itu jikalau hanya dipergunakan sistem proporsional tertutup, maka calon-calon potensial orang-orang muda generasi-generasi Z ataupun generasi-generasi milenial yang bisa masuk ke parlemen untuk mempersoalkan suara kami itu tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu kami sangat menyayangkan hal ini. Dan juga kalau hal ini terjadi, maka menurut kami peluang politik uang itu semakin besar, tapi di dalam partai politik itu sendiri. Makanya siapa yang paling banyak uang, dia akan bisa menjadi ketua partai dan bisa jadi dia akan memenangkan pemilu. Dan juga sistem oligarki itu akan semakin terbuka, di mana siapa yang dekat dengan ketua partai ataupun dia jadi ketua partai, dia pasti akan mendapatkan jabatan tersebut. Oleh karena itu sekarang sistem perkaderan partai itu tidak diperlukan lagi kalau proporsional tertutup, cukup nanti dibayar saja partai politik ataupun cukup saja untuk nantinya masuk menjadi ketua dan segala macamnya. Oleh karena itu pada hari ini sebenarnya ketua KPU itu seharusnya bukan fokus terhadap ini lagi, karena pernyataannya sangat kontroversial. Fokus bagaimana partisipasi pemilih pada 2024 itu sangat tinggi Terima gitu. kasih. Seharusnya bagaimana treatment untuk menggait suara-suara milenial, treatment untuk menarik suara-suara dari masyarakat yang seharusnya itu yang dilakukan oleh Ketua KPU, bukan mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial hari ini. Nah, di sini juga harus digarisbawahi sekali lagi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan kedaulatan di tangan rakyat. Oleh karena itu bebas kami dong, bukan soal liberalisasi. Parpol seharusnya berlegowo soal itu, bukan kedaulatan partai yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu ketika dia terpilih, dia adalah petugas kami, bukan petugas partai gitu. Itu yang harus kita garisbawahi. Terima kasih Yodra, komplit sekali ya. Kita kasih kesempatan ke temennya Fajar Septian. Langsung Fajar Septian, Anda memilih sistem proporsional tertutup atau coblos partai atau coblos caleg? Silakan. Lebih singkat lagi karena durasinya nggak banyak. Oke, baik. Cek. Terdengar suara saya, Mbak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya menarik. Anda ya hadir di ruangan ini sangat menarik nih, Mbak. Pada kesempatan kali ini bahwasanya pertama ada KPU, partai dan juga rakyat, ada 3. Yang pertama berbicara tentang KPU, ini sudah menurut saya ini salah menggunakan kebebasan berpendapat ini menurut saya. Kenapa? Karena memang selaku penyelenggara tidak pantas rasanya berpendapat seperti itu, lebih mengetahui hasil ke depannya atau meraba-raba yang sepatutnya tidak dilaksanakan oleh KPU. Yang kedua, ini sangat lucu memang KPU menyatakan treatment seperti ini ataupun pendapat seperti ini. Yang kedua, partai ini sudah jelas bahwasanya statement lalu menyatakan bahwasanya kaderisasi partai itu tidak berjalan dengan baik. Jadi di sini evaluasi nih bagi partai yang ada di Indonesia nih, Mbak, dan juga yang hadir di studio bahwasanya pada kesempatan kali ini partai gagap dalam menyiapkan kaderisasi dan juga atau gagalnya partai tidak adanya calon kandidat yang kuat yang hari ini yang akan dinaikkan dalam kontestasi demokrasi di masa yang akan datang. Dan juga ada statement dari pemohon yang rasanya juga tidak pantas dilontarkan pada hari ini, Mbak, terkait DPR tidak menghasilkan
0,0 sekian saja itu sudah hasil namanya, dan sekarang sudah dihasilkan. Tadi disampaikan bahwasanya ada 20 hasil undang-undang yang dicapai, ataupun berbicara di sebelum adanya Orde Baru itu 50, dan itu rasanya bukan suatu perbandingan menurut saya hari ini. Dan 17 Januari masih panjang, dan itu kita akan kawal terkait keputusan MK, apakah MK memutuskan untuk mengadakan proporsional tertutup atau bagaimana. Juga pada kesempatan kali ini partai pendukung yang tadi dijelaskan bahwasanya itu banyak dari partai yang memiliki yang bisa dikatakan ketakutan, tapi yang disampaikan oleh salah satu politisi tadi bahwasanya itu bukan satu ketakutan, kami siap perang. Tapi pernyataan siap perangnya itu bukan siap perang terhadap rakyat, sudah habis nih. Tapi pernyataan tersebut adalah siap perang untuk melawan undang-undang dan juga tidak hormat terhadap undang-undang yang berlaku. Itu hormat kepada Ketua KPU yang hari ini mungkin pro kepada, dan juga mungkin terjadi miskom nih Mbak, karena tadi udah diundang juga CNN ya, udah diundang oleh CNN tapi tidak hadir kepada acara kali ini. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini bahwasanya waktu kita sudah habis. Fajar Septian, generasi Z pasti memiliki tokoh yang mungkin sudah ditokohkan dari dulu. Dan itu juga bukan. Ya, saya langsung kasih kesempatan ke Mas Surudin, silahkan. Ya. Tanggapannya? Ya, tanggapannya terhadap mahasiswa ya kita terima kasih, mereka juga peduli pada permohonan kita. Ini adalah bagian dari wacana yang kita bangun bahwa pemilu juga harus dinamis seperti saat ini. Kita juga terima kasih kepada KPU memberikan tanggapan pada gugatan kita, karena ini menjadi pemanasan dan mencari sistem yang ideal bagi pemilu ke depan. Kita jangan stagnan, apa-apa yang sudah terjadi ke belakang kita harus kontrol. Konstitusi juga hidup, ideologi bangsa juga harus diperkuat. Pancasila, kesatuan, kedaulatan rakyat, sistem pemilu, bagaimana kita partisipasi publik, masyarakat, karena tren pada pemilu-pemilu sekarang itu turun-menurun, turun terus. Karena apa? Karena kurangnya peran partai politik, sehingga justru seharusnya partai politik terima kasih kepada permohonan kita, karena kita ini menguatkan sistem partai politik, bukan sistem perorangan. Jadi mereka harus terima kasih dan mendukung kita. Terima kasih. Bang Andre, tadi dikatakan oleh teman-teman pemilih muda ataupun generasi Z bahwa mereka tidak percaya dengan sistem kaderisasi di partai. Dan mereka tetap ingin, tadi kan dikatakan bahwa kami di PDI Perjuangan kami melakukan kaderisasi. Kami melakukan kaderisasi. Kalau partai-partai yang lain tidak melakukan kaderisasi itu salah mereka gitu. Karena terbukti kader-kader PDI Perjuangan bagaimana ya memenangkan kontestasi dan melaksanakan pemerintahan yang berjalan sekarang. PDI Perjuangan melakukan kaderisasi di partai, dan kami juga bahkan mempunyai sekolah partai. Dan itu berjalan secara berjenjang gitu, ada kader pratama, ada kader utama. Jadi soal kaderisasi itu harus dilakukan. PDI Perjuangan bukan partai fans club yang sekarang ya lebih banyak ya orang datang ke partai karena ada artis di situ, karena ada artis yang jadi, atau ada ada uangnya di situ. Jadi memang kita membangun suatu keyakinan ideologis. Dan kalau kita bicara kalau pilar partai itu adalah pilar dari demokrasi, nah itu tadi seharusnya memperkuat partai ini sebagai representasi dari keinginan rakyat. Jadi ini soal metode, soal cara gitu. Karena dengan sistem perorangan itu juga kemudian juga berbahaya terhadap demokrasi itu sendiri gitu. Karena disitulah tidak adanya kolektivitas di dalam menopang demokrasi itu sendiri gitu. Bang Willy, dampaknya apa dengan sistem proporsional yang sekarang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi? Apakah partai-partai nanti siap untuk menolak? Ya gini, biar saya sepakat pendapat dengan Bang Andreas. Kita harus berpikir ini bukan benar salah. Biar publik juga terdidik dalam hal ini. Ini berbicara tentang mana yang kompatibel dengan situasi zamannya. Mana yang kemudian sebangun dengan aspirasi yang berkembang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibilang oleh Mas UU tadi, itu angka partisipasi paling tinggi justru di masa otoritarian. Jadi terbalik. Jadi jangan kemudian menggunakan dalil-dalil, kalau tertutup partisipasinya tinggi. Jangan, itu omongan yang tidak memiliki basis historis dan fakta yang ada. Justru lebih banyak partisipasi pemilih pada saat sistem proporsional terbuka kan? Bukan, tertutup. Karena itu mobilisasi, karena otoritarian ya. Itu bukan tertutup maksudnya, otoritarian. Jadi kalau yang terbuka, apalagi yang seperti ini, satu gini,
demokrasi kita yang terbaru adalah demokrasi deliberatif. Apa itu demokrasi deliberatif? Multi-stage actor. Oke. Jadi tidak hanya dominasi Ya, partai semata-mata, tapi kemudian apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi, ada kehendak rakyat yang kemudian juga harus diakomodir oleh partai. Di sanalah kemudian partai akan menjadi lebih kaya. Partai tidak menjadi dominasi keluarga oligarki tertentu. Oke. Tapi partai kemudian mengkoreksi diri. Partai kemudian hadir sebangun dengan aspirasi publik yang berkembang. Di sanalah kemudian partai tidak kehilangan kedaulatannya kok. Baik. Enggak, kita sadar diri justru. Nah, saya sebagai petinggi partai disuruh milih untuk pribadi, lebih bagus tertutup, tapi kita berpikir tidak pribadi, tidak subjektif, tapi kita berpikir untuk kemajuan demokrasi Indonesia. Oke. Terakhir, udah Ferry, dampaknya apa kalau misalnya sistem pemilunya dirubah di tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan? Ya, dampaknya tentu akan luar biasa kepada publik, ya, bahwa sebelumnya publik bisa menentukan siapa dipilih, sekarang logo partai, gitu ya. Mereka tidak bisa menentukan siapa yang akan duduk di kursi mewakili daerah mereka. Akibatnya mereka tidak akan kenal dengan siapa yang merepresentasikan mereka. Tentu akan ada jembatan aspirasi yang putus. Oke. Dan itu bagi saya tidak sehat bagi demokrasi. Kalau soal tren partai di seluruh dunia, menurut penelitian Marcin Walecki, menurun. Di Indonesia di angka yang jauh lebih baik daripada Eropa. Jadi nggak tepat itu ceritanya begitu. Jadi kalau kemudian kita mau melihat partai mau berkembang, terbukalah. Ya. Termasuk juga menentukan, membiarkan rakyat menentukan pilihannya. Agar kemudian kader juga berkembang. Jangan takut dengan artis, influencer, yang lain. Kader juga harus memajukan kadernya supaya dekat dengan konstituen. Nah, ini kan pilihan-pilihan partai-partai baru untuk berkembang, menimbulkan persaingan yang sehat. Sah-sah saja kemudian rakyat menentukan siapa yang duduk tanpa melihat siapa ketua partai, tapi melihat siapa yang bekerja untuk mereka. Oke, tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa karena keputusan MK masih ada beberapa waktu ke depan ya. Akan ada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Januari tentang gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan itu tadi ya, sistem proporsional terbuka. Kita lihat nanti apa keputusan MK. Dan setelah ini kita ingin dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, teman-teman komika soal apakah mereka akan lebih suka memilih ataupun mencoblos partai politik atau calon anggota legislatifnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.